Saya Mariamani Gusti Ayu berperan sebagai guru PPL. Zaman terus berubah, teknologi berkembang, namun tak semua hal ikut menyesuaikan dan beradaptasi, termasuk di sekolah. Di satu sudut ruang kelas, siswa-siswi kehilangan semangat belajar. Mereka merasa jenuh dan kurang termotivasi. Mereka butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mengembalikan semangat belajar mereka. Namun, harapan itu terputus sementara karena adanya sosok guru yang bernama Bu Marsha. Guru yang terkenal galak ini datang ke kelas dengan wajah sangarnya, lalu ia menaruh buku dan penggaris di atas meja. Bagi anak-anak, seperti biasa, kumpulin HP-nya dalam satu waktu 5. Semua HP sudah ada di meja saya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang udah kumpul HP, silakan buka halaman 130. Jadi materi yang saya ajarkan hari ini adalah trigonometri. Trigonometri itu ada 3, yaitu sisi depan di bagian F, sisi depan juga bagian Y, sisi samping di bagian X. Rumus-rumus trigonometri ada sin A sama dengan Y per R, sama dengan sisi depan ke sisi miring. Yang kedua yaitu cos A sama dengan X. Siapa tuh main HP? Silakan kamu main HP ya? Sini saya. Kenapa kamu main HP? Ya, dan kamu gak suka sama pelajaran saya. Sekarang kamu banding saya jelas di depan. Saya sudah susah belajar materi trigonometri. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Pak Juan lewat di depan kelas Bu Marsha. Lalu, mendengar bentakan itu, Pak Juan pun melangkah ke kelas dengan rasa penasaran, namun ingin menegaskan juga. Sekarang kamu bandingin saya di depan. Nih. Ini Pak, silakan dia main HP pada saat jam pelajaran saya. Jangan gitu Pak. Sini dulu Pak. Jangan diulangi lagi. Nanti saya akan dulu untuk kalau diulangi. Ya Pak, baik Pak. Bu Marsha meninggalkan kelas dengan kondisi yang tidak memuaskan karena kejadian yang baru saja terjadi itu. Setelah Bu Marsha meninggalkan kelas, kondisi kelas menjadi riuh. Namun, di tengah jenuhnya pendidikan pada saat itu, tiba-tiba datanglah seorang guru PPL muda. Berbeda, gaya mengajarnya aneh dan baru bagi sebagian orang. Tapi, ternyata ia membawa perubahan. Sampai sini saja pelajaran hari ini. Tugas yang saya berikan dipukul besok, kalau nggak dipukul besok saya kurangi nilainya. Tadi Bu Marsha kenapa ya? Senang banget sih. Tidak Pak, pemain mobil belajar. Baik. Baru nanti bangun ya. Ya. Kayak gini kan jadi bosen. Coba aja kalau anak dulu yang ngajar kita pakai HP, pakai laptop, pakai teknologi apa deh. Biar kita bisa nonton film, terus kita bisa ngerti juga sama yang ini, bosenin. Bener banget lagi. Aku kadang bisa lebih ngerti kalau lewat HP atau teknologi lainnya. Tapi katanya guru sejarah guru baru tahu. Kayaknya kayak guru PPL gitu deh. Berbagi itu yang saja. Bu Maria datang dengan semangat mengajar baru. Ia tidak hanya mengajar, tapi juga memahami dunia dan perasaan siswanya. Dengan pendekatan yang unik, ia mengubah suasana kelas menjadi tempat penuh tawa dan kreativitas.
Tapi sebelum kita mulai, Ibu akan sampaikan sedikit materi tentang perjuangan Ibu Kartini. Di sini ada yang bisa dapat nggak dulu Ibu Kartini memperjuangkan apa? Seingat saya memperjuangkan hak perempuan itu. Wah, hebat kamu. Jadi dulu Ibu Kartini memperjuangkan hak perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Dia juga memperjuangkan hak wanita untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan yang layak. Wanita diajari untuk berhitung, berpikir kritis, menjadi kreatif, biar nggak terlalu tunduk itu pada laki-laki pada zaman itu. Wah, keren banget Ibu. Kartini itu sendiri sosok yang sangat berjasa bagi kita. Tanpa dia, bisa saja kalian para perempuan tidak ada di kelas ini. Tapi ini nggak boleh kalau misalnya Kartini berjuang sendiri gitu. Enggak dong. Jadi dulu Ibu Kartini itu punya sahabat yang namanya Stella. Mereka sama-sama memperjuangkan hak perempuan. Ada yang tahu nggak Stella dari mana? Permasalahan dari mananya? Pelanggaran orang tua. Benar-benar enggak? Ya, benar banget. Dulu mereka sering saling kirim surat untuk mendiskusikan strategi perjuangan hak perempuan. Dan Stella memperjuangkan hak perempuan di Eropa. Mereka saling bertukar ide dan pikiran. Keren banget ya mereka berdua. Namun, sayangnya, Ibu Kartini meninggal pada saat usia 25 tahun. Padahal saat itu Ibu Kartini sangat berusaha untuk belajar ke Belanda. Berkat Ibu Stella dan juga Ibu Kartini. Namun, Kartini juga baru ke Belanda karena strategi jahat pemerintah Belanda pada saat itu. Terus langsung jadi jahat, Stella gimana Bu? Hal itu membuatnya marah pada pemerintah kolonial. Lalu Stella menjadikan dua pemikiran Kartini dalam surat-suratnya menjadi sebuah buku terkenal yang berjudul Hadis Gelap Ketika Perang. Keren banget ya, perjuangan beliau, aku banget sih menghormati ya. Oh iya, di sini kan ada pelajaran lagi atau tidak? Tidak ada, adanya kita langsung keluar kan? Iya. Bagaimana kalau kita nobar film pendek berjudul Kartini bareng-bareng? Oh iya, sebelum itu Ibu berikan tugas dulu ya. Oke, kalau gitu kan kerjain tugasnya dulu ya. Ibu mau tinggal pergi keluar sebentar. Ayo, Bu. Ini kan ini sudah ditinggal sama pokok-pokok sih. Sekarang kita bagi tugas aja kali ya. Kalau aku infoin boleh? Boleh. Aku mau jadi tulis suara. Jadi kalau Ayo kita cari materinya. Yuk. Namun, tak semua orang bisa menerima perubahan dengan mudah. Bu Masa, guru senior matematika yang terbiasa dengan cara lama, mulai merasa terganggu. Bagi dia, belajar harus serius, bukan dengan konten ataupun dengan video. Aku buat blognya ya, biar saya komunikasinya. Boleh. Aku bikin naskahnya ya. Oke, aku yang edit ya. Oke. Belajar itu harus serius, bukan malah pada main HP. Bu, ini bagian dari metode pembelajaran berbasis teknologi. Dengan menggunakan HP, siswa jadi aktif berpikir. Pendidikan itu soal disiplin, bukan pada main HP ini. Justru dengan menonton, mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Mereka juga bisa memahami pelajaran dengan cara mereka sendiri. Mereka juga paham aja kok. Emang gue yakin bisa ngawasin 30 lebih siswa? Kemarin gak usah belagu deh. Kemarin itu cuma guru PPL. Waktumu sementara di sini. Baik Bu Masya, saya mohon maaf. masuk. Permisi Pak. Ya, ada apa? Pak, maksud saya dari guru PPL ini melanggar aturan Pak. Lihat aja, anak-anaknya diberikan HP pada saat jam pelajaran. Itu pas jam pelajaran, mereka nonton film lagi. Kalau kayak gitu kan, mereka jadi malas Pak. Nonton film. Iya, nonton film pada saat jam pelajaran. Nanti kita hasilnya sama aja dulu. Mungkin dia ada metode belajarnya sendiri. Ya, Pak, ini jam pelajaran. Dan dulu ya, saya masih ada urusan. Oke, baik Pak. Ini nggak bisa di... Perbedaan pandangan itu akhirnya memuncak, sebuah benturan dua generasi. Ibu Maria merasa minder dengan cara mengajarnya yang ia miliki. Jam pulang pun tiba, tapi Ibu Maria merenung sejenak.
Beberapa hari kemudian, hasil tugas presentasinya dimulai. Apa yang terlihat seperti permainan, ternyata menyimpan nilai pembelajaran yang mendalam. Siswa dan siswi belajar lebih dari sekadar hafalan. Mereka memahami makna dan perubahan pun mulai diterima. Ini sesi kami tentang perjuangan Kartini. Kami buatnya sambil belajar dari film dan materi yang diajari oleh Bu Maria. Ternyata kalau kita cari materinya lebih luas dan lebih berkembang, lebih seru ya. Ini dari hasilnya, kami bisa mencarinya di TikTok, di Google, di buku sejarah, dan juga materinya sudah ada materinya kan. Wah, kalian benar-benar hebat. Kemampuan belajar kalian sudah naik drastis sekali. Bu Maria, cara Anda mengajar patut diapresiasi. Semoga bisa membawa sekolah ini ke perkembangan yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Keesokan harinya, Ibu Maria menghadiri kelas dengan persiapan matang. Ujian yang ia laksanakan hari ini adalah bukti perjalanan yang selama ini ia tempuh. Ujian PPL pun berjalan. Kondisi kelas dan anak-anak suportif. Mereka semua memperhatikan penjelasan Ibu Maria. Tak lama, kelas Ibu Maria pun selesai. Sebenarnya Wah, ini Pak. Guys, dengar ajarnya PPL Mulia belum habis nih. kalau gitu kita kasih hadiah ke Bu Maria. Boleh, kan tadi kita diapresiasi sama kepala sekolah tuh gara-gara Bu Maria kasih kita belajar yang lebih baru. Kira-kira kita kasih apa ya? Kalau misalnya kita kasih buket itu, bisa nggak sih? Boleh. Ya. Patungan yuk. Yuk. Ya. Tadi sangka masa PPL Ibu Maria sudah mau habis. Dengan hati yang berat, berniat untuk mengucapkan pamit, perjalanannya di SMA Negeri 1 telah usai. Namun, ternyata ada kejutan yang tak disangka-sangka. Guys, Bu Maria udah mau deket. Kok sepi banget sih? Kita kasih hadiah buat guru pemain kita. Guru PPL terbaik kami. Jangan lupain saya ya. Iya, Bu. Terus dulu. Belajar itu bukan hanya tentang buku, tapi tentang menghidupkan semangat baru. Saya harap di lain kesempatan kita masih ketemu ya. Makasih Ibu sudah mengajarkan model baru. Dadah, Ibu. Ayo kita foto dulu ya. Yupi. Ibu Maria bukan hanya guru PPL, ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Di tangannya, pelajaran bukan beban, tapi petualangan. Karena sejatinya menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tapi juga soal mendengar, memahami, dan menyesuaikan diri. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk berubah dan menerima perubahan.